Setelah sebelumnya Aang dan yang lainnya tiba di kota Ba Sing Se, sebuah wilayah kerajaan bumi yang dilindungi benteng raksasa dan sulit ditembus oleh negara api. Tapi mereka mulai menyadari bahwa kota Ba Sing Se tidak sebaik yang mereka kira. Ternyata sosok di balik Dewi Pelindung tersebut adalah Katara, di mana dia melakukan semua itu karena melihat penderitaan yang dialami oleh rakyat miskin di Ba Sing Se. Dan juga pria misterius yang selama ini bersembunyi di balik topeng, tak lain adalah Pangeran Zuko yang diam-diam ikut melindungi para pengungsi dari ancaman Jet yang mengincar mereka. Kembali ke Aang, ternyata orang yang sebelumnya mengikutinya secara diam-diam adalah bawahan dari Jenderal Ba Sing Se, di mana dia ingin berbicara empat mata dengan Aang untuk mengungkap rahasia sistem yang dijalankan oleh Jai Lee. Pada dasarnya, Jenderal Ba Sing Se sebenarnya sudah mengetahui ancaman dari negara api. Namun karena mata-mata Jai Lee yang sudah menguasai Ba Sing Se sepenuhnya, dia terpaksa berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja demi melindungi dirinya sendiri, cuy. Tidak cukup sampai di situ, Jenderal Ba Sing Se juga mengungkapkan fakta yang sebenarnya, bahwa Long Feng bukanlah menteri sumber daya alam, melainkan pemimpin Jai Lee, organisasi elit yang selama ini mengendalikan Ba Sing Se dan menggunakan raja hanya sebagai boneka. Intinya, dia sengaja menyembunyikan ancaman dari negara api, tak lain untuk membuat Raja Ba Sing Se dan rakyatnya terus hidup dalam keyakinan bahwa semuanya masih aman terkendali. Setelah mengetahui hal tersebut, Aang pun bergegas untuk pergi dari sana. Avatar, wait! Sementara itu, di luar Ba Sing Se diperlihatkan Azula yang kembali menemui Jenderal Negara Api, di mana Raja Api Ozai berniat menunda penyerbuan ke Ba Sing Se sampai batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan itu pun membuat Azula cukup kecewa karena dia sudah ngebet banget untuk menangkap Zuko yang saat ini berada di kota tersebut. Tidak ingin melewatkan kesempatan itu, Azula memutuskan untuk tetap menjalankan misinya karena dia sudah memiliki rencana sempurna untuk masuk ke Ba Sing Se. My attack? When you're the smartest one here. Dan yap, ternyata rencana Azula adalah dengan menyamar sebagai prajurit Kyoshi untuk menyusup ke Ba Sing Se dan menyerahkan Jenderal Negara Api begitu saja untuk mengambil hati para pejabat kota. Perlu diketahui, prajurit Kyoshi merupakan kelompok pejuang yang sangat dihormati. Dengan menyerahkan Jenderal Negara Api, mereka pun bisa mendapatkan kepercayaan dan bebas keluar masuk ke wilayah tersebut. Sementara itu, Sokka yang sedang bersama dengan Joko, dia menceritakan tentang perpustakaan roh yang menampung seluruh ilmu pengetahuan yang terletak di Ba Sing Se. Namun perpustakaan itu sudah menghilang berabad-abad yang lalu karena manusia dianggap telah menodai ilmu pengetahuan yang ada di sana dengan ambisi kotor mereka. Sekarang hanya tersisa celah gaib di lokasi tersebut, dan karena itulah perpustakaan itu selama ini hanya dianggap sebagai legenda saja. Disinilah Sokka lalu menceritakan kalau dulu dia dan rekan-rekannya pernah melewati sebuah celah gaib dan masuk ke dunia roh. Artinya, jika yang diceritakan Joko memang benar, maka seharusnya perpustakaan itu memang ada di dunia roh dan mungkin mereka bisa mendatanginya. Sekarang mereka tinggal mencari di mana lokasi perpustakaan tersebut, dan berhubung tidak banyak yang bisa dipercayai di Ba Sing Se, Katara akhirnya meminta bantuan Jet yang lebih tahu tentang seluk-beluk kota Ba Sing Se. Jadi meskipun awalnya Aang dan yang lainnya sempat protes, mereka akhirnya setuju karena mereka tidak memiliki banyak pilihan. You just need to trust me. Sementara itu, tim Azula yang sebelumnya telah berhasil memasuki kota Ba Sing Se, mengingat Azula dibesarkan dalam dunia politik negara api. Di sini dia bisa langsung merasakan kalau Long Feng sebenarnya adalah orang yang licik dan haus akan kekuasaan. What did you make of his body language? Tidak hanya itu saja, saat sedang jalan-jalan di kota, Azula juga langsung bisa membaca situasi dengan banyaknya mata-mata pemerintah yang tersebar di setiap penjuru kota. Dan dia menduga kalau selama ini Ba Sing Se dikendalikan oleh penguasa bayangan. Oleh karena itu, dia pun berniat mencari penguasa bayangan tersebut dengan nekat mengungkap identitasnya sendiri, cuy. Oh, Judy? Yes. Kembali ke tim Avatar, dengan bantuan dari Jet, mereka akhirnya menemukan batas paling tipis tabir spiritual antara dunia manusia dan dunia roh di sebuah reruntuhan, di mana mereka semua pun ikut bermeditasi.
Dan benar saja, setelah melewati celah gaib yang ada di sana, mereka bisa memasuki perpustakaan roh yang selama ini dianggap hanya sebagai legenda. Begitu sampai di dalam, mereka langsung dihadapkan dengan roh pengetahuan, yaitu burung hantu penjaga perpustakaan, yang melarang manusia untuk memasuki tempat tersebut. Tidak peduli meskipun Aang adalah seorang avatar. Untungnya Joko tahu kalau ada satu aturan sakral yang memasuki perpustakaan, yaitu pertukaran ilmu pengetahuan, di mana seseorang akan menyumbangkan satu pengetahuan baru untuk mendapatkan izin akses ke dalam perpustakaan roh. Dan setelah memberikan sebuah catatan kuno kepada roh pengetahuan, mereka pun akhirnya diizinkan untuk masuk ke tempat tersebut. Tanpa banyak membuang waktu, Aang dan yang lainnya langsung berpencar untuk mencari catatan apapun yang bisa mereka temukan mengenai komet Sozin. Namun seperti yang dikatakan roh pengetahuan sebelumnya, selain informasi yang mereka inginkan, perpustakaan itu kemungkinan juga akan memberikan informasi yang mereka butuhkan, entah itu penting atau tidak. Man, this library rules. Pure fiction. Dan benar saja, saat Aang sedang melihat-lihat bagian avatar Yang Chen, avatar pengendali udara sebelum Aang, rohnya tiba-tiba muncul di sana dan memberikan sedikit nasihat kepada Aang. That's a lot to ask of yourself. Control it anyway, so I don't use it. Di sisi lain, Toph yang sedang memeriksa bagian avatar Kyoshi juga mengalami hal yang sama, di mana Toph langsung bertanya mengenai komet Sozin kepadanya. Faktanya, avatar Kyoshi juga pernah mengalami siklus komet tersebut yang semuanya dia tulis ke dalam catatan pribadinya. Jadi semua informasi lengkap mengenai komet itu, mulai dari efek kekuatan, waktu siklus, bahkan sampai periode melemahnya para pengendali api yang terjadi saat gerhana matahari. Semuanya ada di dalam catatan Kyoshi tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang mungkin bisa mengubah dunia, Toph langsung bergegas menemui Aang dan yang lainnya untuk menuju ke ruangan planetarium yang bisa menghitung orbit bumi dan bulan di masa depan. Is this for real? Jadi berdasarkan informasi yang diberikan avatar Kyoshi, mereka hanya tinggal mencari kapan terjadinya gerhana matahari, yaitu tepat sebelum komet Sozin melintasi bumi. Dan dengan begitu, kesempatan untuk mengalahkan negara api akan menjadi jauh lebih besar. Namun siapa sangka si Joko malah mengadukan apa yang sedang dilakukan Aang dan teman-temannya. Ia menukar informasi tersebut dengan akses untuk memasuki perpustakaan roh selamanya. Mengetahui rencana Aang dan teman-temannya, roh pengetahuan pun langsung pergi ke ruangan planetarium. We have it! The Day of Black Sun! We know it! Namun sebelum menghukum mereka, yang pertama menerima hukuman justru adalah si Joko itu sendiri, karena dia sengaja mengkhianati teman-temannya demi kepentingan pribadinya, dan jelas itu adalah sebuah perbuatan yang kotor. Learned here to harm your friend. Like you. Dan begitu melihat roh pengetahuan mengamuk, mereka pun langsung bergegas kabur dari tempat tersebut. Sialnya, Aang dan yang lainnya sempat terpisah dengan Toph yang sudah lebih dulu berhasil keluar dari celah gaib, sehingga mereka harus mencari cara lain untuk menghindari roh pengetahuan, coy. Sampai di sini pun setelah Toph berhasil keluar, dia masih harus menghadapi masalah lain, di mana reruntuhan perpustakaan roh itu tiba-tiba mulai tenggelam ke dalam tanah. Ditambah lagi apa yang sebelumnya parkir di luar juga diserang oleh sekelompok orang misterius, sehingga Toph mau gak mau harus menahan reruntuhan itu sekuat tenaga agar teman-temannya bisa keluar dan merelakan apa yang diculik oleh sekelompok orang misterius tersebut. Kembali ke perpustakaan roh, karena roh pengetahuan telah menutupi satu-satunya jalan untuk keluar dari sana, Jet akhirnya memberanikan diri untuk tinggal dan mengalihkan perhatian roh pengetahuan agar yang lain bisa keluar dari tempat itu. Meskipun Jet tahu kalau hal itu akan sangat beresiko, namun dia tetap melakukannya, coy. Karena paling tidak itulah yang bisa ia lakukan demi membantu Aang dalam mengalahkan negara api.
Namun setelah berhasil keluar dari dunia roh, bukannya berterima kasih karena Toph sudah mati-matian menahan reruntuhan untuk mereka. Aang justru marah besar kepadanya karena mengetahui kalau Appa telah diculik. Aang bahkan juga sempat hilang kendali dan masuk ke mode avatar, sebelum akhirnya kembali normal dan marah-marah seolah semuanya adalah salah Toph. Di sisi lain, diperlihatkan Azula yang masih berusaha memanipulasi Long Feng dengan mengatakan kalau ada beberapa pihak yang berencana untuk menjatuhkannya. Orang-orang itu tidak lain adalah Jenderal Ba Sing Se dan juga anggota-anggotanya. Azula hanya meminta Long Feng untuk membantunya menangkap buronan negara api, yaitu Zuko dan Avatar. Lalu sebagai gantinya dia akan memastikan Long Feng akan menjadi penguasa sesungguhnya di kota Ba Sing Se. A few miles from here. For a few weeks. Kembali beralih ke tim Avatar. Setelah seharian mencari Appa, tidak ada yang bisa menemukan keberadaannya. Hingga jalan satu-satunya adalah dengan bertanya langsung kepada Raja Ba Sing Se. Masalahnya, sampai saat ini mereka juga masih belum menemukan jalan untuk menemui sang raja. Sampai Sokka akhirnya kepikiran sebuah cara. I can't even see it, and I already know it's. Tidak disangka dengan bantuan Jenderal Ba Sing Se, Aang dan yang lainnya akhirnya berhasil menyelinap melewati penjagaan ketat dan masuk ke dalam istana Raja Ba Sing Se dengan bersembunyi di dalam gentong minuman. Namun masalahnya sekarang justru ada di Jenderal Ba Sing Se, karena setelah Azula menyebutkan namanya dalam daftar pemberontak, Long Feng langsung mengambil tindakan untuk mengancamnya. Long Feng mengancam akan membawa anaknya ke sebuah penjara bawah tanah di pinggir kota Ba Sing Se. Artinya, jika Jenderal Ba Sing Se masih berani macam-macam, maka Long Feng tidak akan segan-segan menangkap anaknya untuk dimasukkan ke dalam penjara tersebut. Kembali ke Aang yang sekarang sudah sampai di kebun pribadi Raja Ba Sing Se dan bertemu dengannya di sana. Tanpa pikir panjang, Aang langsung mengutarakan tujuan utamanya ke sana, yaitu untuk membicarakan perang yang akan datang. Sayangnya, Aang langsung ditolak mentah-mentah oleh Raja Ba Sing Se, mengingat kondisinya yang selama bertahun-tahun selalu ditutupi segala macam informasi dari luar oleh tangan kanannya sendiri, yaitu Long Feng, sehingga yang dia tahu keadaan dunia saat ini masih baik-baik saja. Untung saja ada Katara yang menggunakan pendekatan secara emosional, sehingga Raja Ba Sing Se akhirnya bersedia untuk mendengarkan perkataan Aang. And take action. Di sini Aang langsung memberitahukan semua yang dia tahu mengenai Komet Sozin, rencana negara api, dan bahkan cara mengalahkannya. Namun untuk melakukan semua itu, mereka butuh kekuatan dari pasukan kota Ba Sing Se. Sialnya, sebelum Raja Ba Sing Se mengambil keputusan, Long Feng, Jenderal Ba Sing Se, dan jajarannya tiba-tiba memasuki ruangan dan memutarbalikkan semua fakta yang dikatakan Aang. Tidak hanya itu saja, Long Feng juga membeberkan beberapa tindakan tim Avatar yang dinilai tidak pantas, termasuk menuduh Toph sebagai pengkhianat karena keluarganya sejak lama telah berbisnis dengan negara api. Ditambah lagi, Jenderal Ba Sing Se yang sebelumnya berada di pihak Aang sekarang terpaksa juga berbalik menentangnya. Alhasil, semua usaha Aang dan rekan-rekannya pun menjadi sia-sia cuy. Meskipun begitu, mereka juga tidak sepenuhnya gagal, karena setelah kejadian itu, Raja Ba Sing Se kemudian mengubah cara pemerintahannya dengan meminta jenderal untuk mulai melaporkan semua kejadian di luar tembok langsung kepadanya, tanpa harus melewati perantara Long Feng lagi. Sementara itu, tim Avatar yang sebelumnya sudah sempat mengalami perdebatan setelah Appa diculik, akhirnya jadi semakin panas setelah mereka mulai menyalahkan satu sama lain. Terutama karena emosi Aang semakin meledak dengan beban bahwa dia harus menyelamatkan dunia hingga membuat Toph, Sokka, dan Katara satu persatu mulai meninggalkannya. Di tengah kondisi itu, Katara sempat memutuskan untuk kembali menjadi Dewi Pelindung dan menolong para warga yang membutuhkan. Sayangnya, sejak Long Feng mendapatkan list daftar para pemberontak, pasukan Dai Li sedang gencar-gencarnya menangkap para pengkhianat, sehingga Katara pun terkepung oleh pasukan Dai Li.
Namun tidak berselang lama Zuko muncul untuk membantunya. Akan tetapi, pada akhirnya mereka tetap terpojok dan justru tertangkap bersama-sama. Satu persatu rekan Avatar mengalami hal yang serupa, termasuk Sokka yang dipatok lagi, bahkan Toph yang akhirnya memutuskan untuk kembali menemui ibunya, yang jauh-jauh datang ke sana untuk menjemputnya. Sementara itu, Aang sendiri menyadari kalau kondisinya semakin terpuruk setelah dia mengecewakan teman-temannya. Namun siapa sangka kalau di saat-saat itulah dia justru tidak sengaja mengaktifkan Jing netral dan mendengar getaran dari suara apa yang berada jauh di dalam tanah. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan Long Feng bersama Azula yang sedang mengumpulkan para pejabat kota Ba Sing Se. Tak lain untuk menyampaikan kabar bahwa Jenderal Ba Sing Se telah ditangkap atas tuduhan pengkhianatan dan sebagai gantinya Azula yang akan mengambil alih posisi tersebut. Tapi di sini Azula justru menghabisi semua pejabat itu sekaligus. Artinya akibat kecerobohan Long Feng, Ba Sing Se kini justru mulai dikuasai oleh Azula, bukan melalui peperangan, namun dengan memanfaatkan kelemahan pemerintahan kota Ba Sing Se itu sendiri. I've changed my mind about our deal. Sampai di sini Long Feng terpaksa juga harus memberitahukan kalau pasukan Jai Li telah berhasil menangkap Sokka, Pangeran Zuko, dan Katara, di mana mereka ditahan di penjara bawah tanah Ba Sing Se. Sayangnya pasukan Jai Li gagal menangkap Aang yang berhasil lolos melarikan diri. Sementara itu, kondisi berbeda justru dialami oleh Toph yang dibawa pulang secara paksa oleh ibunya dan dikurung di dalam kotak besi agar tidak melarikan diri. Namun di tengah perjalanan, Toph yang merasa dikhianati oleh keluarganya sendiri lalu berusaha memberontak, di mana secara ajaib dia justru berhasil menemukan pengendalian baru dengan mengembangkan kemampuan baru dari pengendalian tanah, yaitu pengendalian logam. Di sisi lain, setelah mengetahui lokasi markas pasukan Jai Li, berkat suara apa, diperlihatkan Aang yang sedang mengamati aktivitas mereka di pintu masuk penjara bawah tanah. Sayangnya penjagaannya terlalu ketat, sehingga Aang kesulitan untuk menyelinap ke sana. Saat itulah Paman Iroh muncul dan menawarkan bantuan, karena dia juga ingin menyelamatkan Pangeran Zuko. Dan untuk pertama kalinya Aang akhirnya bekerja sama dengan seseorang dari negara api demi keselamatan teman-temannya. Di sini Paman Iroh lalu mengajak Aang menuju ke belakang gunung untuk mencari pintu rahasia khusus yang dibuat oleh Avatar Kyoshi yang terhubung langsung ke penjara bawah tanah. Setelah berhasil menemukannya, mereka pun bekerja sama untuk membuka pintu tersebut karena pintu itu memerlukan kombinasi dari 4 elemen sekaligus. Sementara itu di dalam penjara diperlihatkan Katara yang dibuat shock setelah mengetahui kalau pahlawan bertopeng itu adalah Pangeran Zuko. Karena bagaimanapun juga Pangeran Zuko berasal dari negara api, bangsa yang telah menghancurkan sukunya dan merenggut banyak sekali anggota keluarganya. Everything I did was stupid. Namun Pangeran Zuko di sini juga bercerita kalau dia telah kehilangan ibunya akibat ayahnya sendiri, dan bekas luka di wajahnya adalah tanda kekejaman ayahnya sendiri. For life. Kembali ke Aang dan Paman Iroh, sesampainya di dalam penjara bawah tanah, mereka akhirnya berhasil menemukan teman-temannya dan sempat terjadi kesalahpahaman ketika Sokka berniat menyerang Pangeran Zuko. Untungnya Katara berhasil menghentikannya dan menjelaskan kalau Pangeran Zuko sudah berubah. Bahkan selama ini dia diam-diam telah membantu dan menyelamatkan banyak orang di balik topengnya. Sampai di sini, Pangeran Zuko yang awalnya mempunyai misi untuk menangkap sang avatar justru malah bekerja sama untuk melawan pasukan kota Ba Sing Se. Namun saat Aang berniat untuk menolong seorang pemandu yang juga ditahan di sana, tiba-tiba teriakan tersebut membuat Aang dan yang lainnya langsung ketahuan, di mana Aang terpaksa harus berpisah sendirian untuk mencari apa. Sementara Katara, Sokka dan yang lainnya harus melawan pasukan Jai Li dan keluar dari penjara bawah tanah tersebut.
Berkat pengendalian tanah yang telah dia kuasai, Aang akhirnya berhasil menemukan apa yang masih dalam keadaan baik-baik saja setelah selama ini dikurung di tempat tersebut. Namun sampai di sini Aang masih harus menyelamatkan teman-temannya, sehingga setelah membebaskan apa, dia pun menyusul Katara dan yang lainnya yang masih berhadapan dengan pasukan Daily. Sementara itu diperlihatkan Pangeran Zuko yang berhasil mengalahkan beberapa anggota Daily yang menghalangi jalannya. Namun tiba-tiba Azula muncul untuk menghadangnya sampai akhirnya duel kakak beradik pun kembali terjadi. Dalam pertarungan itu, Pangeran Zuko harus kembali mengakui keunggulan Azula karena perbedaan kemampuan di antaranya mereka masih terpaut sangat jauh. Dan bukan hanya kemampuan bertarung, Azula juga merupakan manipulator hebat di mana dia berusaha memengaruhi kakaknya sendiri dengan berkata kalau mereka hanya memiliki satu sama lain setelah ibunya mereka menghilang. Selain itu, Ba Sing Se kini sudah berada di bawah kendalinya dan sebentar lagi pasukan negara api akan segera datang untuk menguasai kota tersebut. Setelah berhasil membujuk Zuko, Azula lalu kembali mengejar Aang dan yang lainnya yang sedang berusaha melarikan diri, di mana Sokka lalu memutuskan membawa Profesor Sai kabur terlebih dahulu, sementara Aang dan Katara akan menahan Azula. Dalam pertarungan yang memanas, akhirnya Toph datang tepat waktu dan menunjukkan kemampuan barunya sebagai pengendali logam untuk menghancurkan pintu baja tersebut. Kembali ke Aang, ia bersama Katara sampai dibuat kewalahan ketika Pangeran Zuko yang sebelumnya telah bertaubat kembali memihak Azula dan menyerang Katara dan Aang. Dalam pertarungan tersebut, ketika Aang sudah berada di ujung batas kemampuannya, dia tiba-tiba masuk ke alam lain dan bertemu dengan leluhur avatar pendahulunya, lalu berubah ke avatar stage, di mana dengan kemampuan seluruh avatar terdahulu, Aang menjadi sosok yang sangat mengerikan. Dia mampu mengendalikan semua elemen dengan kekuatannya yang luar biasa, sehingga melumpuhkan siapapun yang berada di hadapannya, termasuk Pangeran Zuko dan Azula yang sama sekali tidak mampu menandingi kehebatan kekuatan tersebut. Tapi saat-saat terakhir di mana avatar mode berniat untuk benar-benar menghabisi Azula, Aang sempat ragu dan berusaha menghentikan kebencian para avatar terdahulu. Sayangnya, Azula justru memanfaatkannya dengan menyerang menggunakan pengendalian petir dalam jarak sedekat itu yang membuat Aang langsung tumbang di tempat. Beruntung saat itu Paman Iroh datang untuk menghentikan Azula. Lalu dengan cepat Katara segera membawa Aang keluar dari tempat itu. Meskipun pada akhirnya Paman Iroh juga harus mengorbankan dirinya ditangkap oleh pasukan Daily. Sementara itu, Aang mengalami luka cukup parah sehingga membuat Katara khawatir dengan kondisinya, di mana dia berusaha semampunya untuk menyelamatkannya. Namun perjuangan Aang dan yang lainnya masih jauh karena pasukan utama negara api mulai berdatangan untuk menguasai Ba Sing Se. Dengan kata lain, kota Ba Sing Se kini berada di ambang kehancuran dan bahkan Raja Ba Sing Se tidak mengetahui hal tersebut, cuy.